Wah. Selamat pagi Purtiwi, Horas di Hita Saluna, Mejujuman kita kerina. Jadi kembali lagi Opung Parbella ingin bercerita tentang seorang pemuda Batak yang bernama si Sahala. Kebetulan si Sahala ini punya pacar buru Jawa, namanya si Sri. Ya, jadi mungkin karena saking cantiknya si Sri ini, hampir setiap malam lah si Sahala ini martandang ke rumahnya si Sri, ke kos-kosannya si Sri. Ya, seiring berjalannya waktu mulailah si Sahala ini. Ya, pertama-tama pegang-pegang tangan, elus-elus pipi, dirangkulnya si Sri ini sekali-sekali kan. Makin lama makin agak kurang ajar lah siapa ini, si Sahala ini. Dipegangnya lah hai-hainya si Sri ini. Pikirnya kan, udah mulai jinak kawan ini pikirnya kan. Mulailah memberanikan diri dipegang hai-hainya. Ya, tuh siamu doh hai-hai, paha. Ya, jadi datanglah si Sri ini kan, ditepisnya, ditamparnya lah tangannya si Sahala ini. Mas, ojo toh mas, katanya gitu kan, jangan mas gitu artinya. Datang siapa ini kan, tetap juga dipegang pahanya, ya kan, diginikan si Sri lagi. Ojo toh mas. Datang lagi siapa ini, jugul kali memang si Sahala ini, dipegang lagi. Mulai agak marah lah si Sri ini kan. Mas, ojo ke susu toh, katanya kan. Artinya ojo ke susu itu jangan buru-buru kan begitu. Atau terdiamlah siapa ini kan, si Sahala ini. Tapi diberanikan juga, memang dasar jugul kan gitu. Tapi dipegang lepahanya, ditampar lagi. Mas, ojo ke susu toh mas. Ngamuk lah siapa ini kan, si Sahala ini. Yang hepotan lah ini. Boro-boro ke susu kau bilang, sedangkan hai-haimu juga belum sempat ku jelajahi. Jadi maksudnya si Sri ini kan ojo ke susu tadi itu kan jangan buru-buru. Otaknya si Sahala ini memang gak bisa dijaga. Ojo ke susu, jangan ke aja. Ya sudahlah. Jadi biar tahu kalian, putuslah si Sahala ini dari si Sri. Ya, putus dari si Sahala ini sama si Sri. Besoknya pacaran dia sama si Ningsi. Namanya orang Batak, nggak mau kalah. Putus sekarang, besok bisa langsung dapat. Ya, jadi pacaran lah dia sama si Ningsi. Asli buru Sunda. Ya kan. Jadi martandang lah dia malam minggu pertama ke rumah si Sri-nya. Dia berpikirlah dia, aduh, apa lah ku kasih untuk oleh-oleh. Oh, biar ku kasih dulu kejutan sama ibu ini. Ku bawa lah dulu mangga, karena biasanya kalau orang tua itu paling suka dibawa buah-buahan, pikirnya kan. Karena kebetulan musim mangga, dibawanya lah 3 kilo sebagai surprise kejutan untuk calon mertua. Kan gitu. Jadi dibawanya lah mangga ini, ya kan, disembunyikanlah di belakangnya ini, ya kan, untuk kejutan kan gitu. Diketoknya lah pintu. Assalamualaikum. Keluarlah mertuanya, calon mertuanya ini kan. Waalaikumsalam, cari siapa? Ningsinya ada bu? Oh ada, sebentar ya. Boleh masuk bu katanya. Oh silakan masuk, mangga silakan katanya. Kalau mangga itu kan biasanya kan silakan kan gitu kan. Datanglah si Sahala ini, bikinnya. Padahal rencana mau bikin kejutan aku sama calon mertua ke ini, bawa mangga. Tapi tahu pula dia aku bawa mangga. Gagal lah kejutan begini. Yang keciumnya bawa mangganya ini sama dia, pikirnya gitu kan. Ditengoknya lah mangganya ini. Oh patutlah cuma 1 lapisnya plastiknya, pikirnya kan. Dikasihnya lah mangga ini sama ibu. Ini bu, oleh-oleh dari saya. Aduh, mohonnya silakan duduk, makasih ya mangganya. Iya bu, sama-sama. Seiring berjalannya waktu, ya kan, minggu kedua, martandang malam minggu yang kedua. Datang siapa ini, ya kan, Salah, berpikir dia, kemarin udah gagal aku bikin kejutan sama ibu mertuaku. Gue bikin dulu, bawa lah dulu mangga. Tapi memang harus 3 lapis plastiknya ini, biar jangan kecium sama ibu itu. Awak mau bikin kejutan jadi gagal kemarin itu. Pokoknya kalau ini harus betul-betul kejutan. Dibiliknya lah mangga 5 kilo, plastiknya 3 lapis. Biar gak kecium, biar betul-betul surprise pikirnya si Sahala ini kan. Nyampe lah dia ke rumahnya si Ningsi. Tok, ya kan. Halo bu, Ningsinya ada? Oh ada. Boleh saya masuk bu, katanya kan. Wah silakan, mangga, katanya gitu kan. Terjongong lah siapa ini,
si salah ini. Hah, tahu lagi dia. Padahal udah 3 lapis ku bikin manggaku ini. Pikirnya kan. Gagal memang surprise ku nih. Terus kayak mana rupanya tajamnya penciuman calon mertua gue ini. Pikirnya gitu kan. Dikasihnya lah mangga ini. Ini bu, oleh-oleh bu. Silakan ya bu ya, dinikmati. Oh terima kasih ya, nuhun ya, nuhun katanya kan. Dibawanya lah masuk mangga ini si 5 kilo ini ya kan. Cerita malam minggu ketiga. Berpikirlah dia, apa dipikirnya, gagal terus, sudah 2 kali gagal aku ngasih kejutan sama calon mertua aku. Tajam kali penciuman kawan ini, pikirnya gitu kan. Oh apalah ku bawa, janganlah mangga ku bawa dulu, ku tes dulu calon mertua aku ini. Ku bawa oleh dulu durian, pikirnya gitu kan. Durian ini harus ku bikin dulu 3 lapis juga. Dibawanya le durian, ya kan? Penasaran dia, kayak mana lah tajamnya penciuman calon mertua kau ini. Kalau memang tahu dia aku bawa durian, berarti memang betul-betul paten memang penciumannya. Kata si salah, ya kan? Dibawanya le durian biar tahu kalian 5 buah durian itu dimasukkan plastik, bagian lagi plastik, dilapiskan lagi plastik, dilapis lagi goni. Ya kan, betul-betul surprise bikinnya ini. Kalau ini nggak bisa dicium lagi, memang digitukan si salah kan, nggak kecium lagi. Kalau ini pokoknya ini pasti meleset, pikirnya gitu kan. Ya datanglah dia, tok. Assalamualaikum katanya. Keluarlah si ibu. Waalaikumsalam. Cari Siningsih ya katanya. Oh iya bu. Oh tunggu sebentar ya. Boleh saya masuk bu? Oh silakan, mangga silakan katanya gitu kan. Terus datanglah siapa ini? Apa dibilangnya? Bu, kalau kemarin ibu boleh benar, tapi kalau sekarang ibu salah. Bukan mangga ini bu, durian. Begitu bangganya lah siapa ini, membuktikan bahwa penciuman calon mertuanya ini tidak selalu tajam. Pikirnya kan ngerasa sial dia kan. 2 kali ku bawa mangga, kita ku bawa lah durian, pikirnya kan asa bulus. Bukan mangga ini bu, durian. Salam Parbella, selamat pagi Pur TV.